buku spesifikasi umum divisi 3, yaitu tentang spesifikasi teknis untuk pekerjaan tanah dan geoteknik. Ya. Lah, bahan-bahan itu sangat penting nanti Anda gunakan sebagai persiapan kalian menyiapkan diri sebagai seorang civil engineer di lapangan ketika kalian bekerja dan mengerjakan proyek-proyek tanah. Ya, proyek-proyek tanah itu berupa apa? Misalnya land clearing, ya, stripping, kemudian timbunan dan galian tanah. Pekerjaan-pekerjaan itu sangat sensitif dengan kestabilan bangunan. Ya. Oleh karena itu, analisis dalam pekerjaan tanah, kalau PTM itu hanya mengajarkan tanahnya dipindahkan, tapi analisisnya kalian tidak boleh hanya bergantung pada civil engineer atau geotek, tapi ada ilmu-ilmu lain yang kiranya juga mendukung ketika Anda mengambil keputusan di lapangan, yaitu ilmu geologi, ilmu geografi, geodesi, geofisika, georadar, dan geogeo yang lain. Itu digabung dengan geoteknik, ditambah dengan civil engineer. Maka jadilah bangunan yang tahan terhadap gempa, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap bencana, dan sebagainya. Semua kembali pada pekerjaan tanah. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, di dalam kuliah online, mungkin tidak bisa semua kita terangkan sedetail-detailnya karena suasana yang berbeda. Namun, materi-materi yang saya bagikan pada kalian itu dipelajari dengan cara yang sebaik-baiknya, semampunya. Nah, nanti kalau nggak mampu di dalam pertemuan online bisa ditanyakan. Ya, semampunya. Jangan terlalu memaksa untuk belajar agar mengerti betul ya, bahan itu kalau tidak sempat diterangkan. Gitu. Jadi semampunya, itu yang pertama. Kemudian kedua, saya pesan, di situ ada contoh soal ujian ya. Betul ya? Ada contoh soal ujian? Hafiz? Ada, Pak. Ada. Contoh soal ujian itu coba Anda pelajari dengan sebaik-baiknya, kemudian Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. 95% soal itu akan sama dengan UAS-nya nanti, 95%. Ya, artinya coba Anda pelajari sebaik-baiknya, diskusikan dengan teman-teman melalui online juga. Ya. Itu adalah soal-soal yang aplikatif lapangan. Nanti kalian akan menemui persoalan-persoalan lapangan yang seperti itu. Ya. Persis seperti itu kalau Anda bekerja di bidang pekerjaan tanah. Ya. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ini saya juga pelaku pekerjaan tanah. Ya, saya lama di pekerjaan tanah, hampir 10 tahun dulu. Jadi saya paham bagaimana problem-problem di lapangan itu. Ya. Karena itu belajar sebaik mungkin. Mulai sekarang sudah mulai dibaca, mana yang bisa dikerjakan dulu, sehingga pada waktu UAS nanti Anda tidak begitu menemukan kesulitan. Kita saat ini menghadapi wabah virus corona, sehingga hati kita harus senang, hati kita harus bahagia, gembira. Jangan dijadikan persoalan-persoalan akademik itu menjadi persoalan-persoalan yang menjadi stres hidup kita. Ya. Kalau yang sedang TA, misalnya sekarang kena musibah corona nggak bisa konsultasi, sehingga tingkat kelulusannya tertunda misalnya. Ya. Atau mungkin ada hal lain yang menjadi tertunda. Tertunda itu tidak berarti sebuah kegagalan. Ya, sama dengan orang yang cepat lulus tidak berarti lebih sukses daripada orang yang lulusnya tertunda atau terlambat. Ya, ya karena masa depan itu bukan miliknya indeks prestasi. Masa depan itu bukan miliknya orang yang memiliki nilai A saja. Masa depan adalah milik kita semua. Ya, semua orang berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itu. Jadi ini musibah corona ini jadi karena tempat kita untuk waktu luang kita untuk banyak introspeksi, waktu kita untuk banyak berdoa, dan waktu kita untuk belajar secara mandiri. Ya, baik kalau begitu kuliah akan saya mulai dengan modul yang pertama. Ya, modul ini hanya mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Surya Absoro ketika memberikan kuliah kalian minggu ke-1 sampai minggu ke-7, ya, yaitu tentang
alat berat. Ya, nggak usah digerakkan kok. Oh ini yang atas. Bentar Mas. Oh ini ya. Oke, kelihatan ya paparannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Suara Kelihatan, saya Pak. jelas diterima? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas. Ya. Kebutuhan alat berat di dalam pekerjaan timbunan tanah di lapangan. Nah, kalau kita mau melihat substansi pokok dari pekerjaan timbunan tanah, ya, menimbun tanah itu apa substansi pokoknya? Itu pertama adalah tentu dimulai dari pekerjaan yang ada di sumber material. Setiap pekerjaan timbunan tanah, terutama timbunan pilihan, pasti mendatangkan material dari tempat lain atau disebut dengan sumber material, core. Ya, di sini Anda bisa lihat pekerjaan di core, ya, yaitu penggalian material, sumber material, kemudian pemuatan material. Jadi digali, kemudian dimuatkan. Ya. Menggali itu dengan alat eskavator, ya. Kalau memuat itu dengan alat loader. Sementara kalian nanti menggali tanah di core, nanti sekalian akan diangkut, tetapi jangan sekali-sekali diangkut dulu. Harus lihat ada pekerjaan di sebelah. Di proyeknya kayak apa? Ini proyeknya. Jadi bersamaan. Antara pekerjaan di core sama persiapan lapangan itu bersamaan. Ya, boleh juga persiapan lapangan didahulukan, yaitu pembersihan medan, land clearing, perataan, land clearing, stripping, ya, sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan persiapan lapangan. Jadi kalau Anda misalnya membuat jalan di tengah hutan, atau membuat jalan tol misalnya, jalan tol itu kan asal-usulnya kan bisa berupa permukiman, perkebunan, hutan, dan sebagainya kan. Nah itu di clearing dulu. Nah, lalu core-nya sambil jalan. Anda bisa bayangkan kemarin waktu pekerjaan jalan tol, ya, pekerjaan jalan tol yang kemarin rame-rame dalam periode pertamanya Presiden Jokowi, itu diperkirakan, saya perkirakan, saya hitung itu ada 50 juta kubik tanah yang dipindahkan untuk membuat badan jalan tol. Jadi Anda bayangkan 50 juta kubik dan dikerjakan oleh ribuan subkontraktor atau supplier tanah, ribuan jumlahnya. Ya. Jadi kemarin itu memang banyak orang mendapatkan rezeki nomplok karena jual tanah, bukan tanah untuk tolnya, jual material untuk membuat badan jalan tol. Itu luar biasa. Ya. Nah, tentu di tempat core itu terjadi kerusakan lingkungan, pasti dong terjadi kerusakan lingkungan. Tidak mungkin tidak terjadi kerusakan lingkungan. Gitu. Ya kan? Nah, itu yang harus disadari oleh kalian. Jadi pekerjaannya harus bersama-sama. Kemudian, ketika lapangan sudah siap, stripping sudah selesai, maka dilakukanlah pengangkutan material dari core tadi. Bisa material itu langsung diangkat, langsung dibawa ke tempat penumpukan material di lokasi proyek. Bisa juga satu material itu harus diolah dulu. Kalau materialnya berupa butiran-butiran kasar dihaluskan misalnya, ya itu diolah dulu menjadi material olahan, lalu dibawa ke proyek. Nah, ketika di proyek, namanya penumpahan material atau dumping material. Ya, dumping material. Gitu. Ya. Kemudian dihampar materialnya, kemudian dipadatkan. Ini adalah sebuah proses pekerjaan timbunan tanah secara ringkas. Ya, pemahamannya secara ringkas itu. Ya, kata kuncinya adalah pekerjaan yang dimulai adalah pekerjaan core dan pekerjaan di lapangan atau land clearing. Ya, nah sedikit menggambarkan gambaran alat-alat beratnya. Ya, tadi disebut ada kelompok eskavator, kelompok loader, kelompok truk, kelompok mixer, kelompok dozer, kelompok scraper. Ya. Kemudian ada lagi kelompok motor grader dan kelompok roller. Ini adalah alat-alat berat yang harus Anda kuasai. Salah memilih alat, salah memperkerjakan alat, bukan berarti sebuah keuntungan.
tetapi sebuah kerugian di lapangan. Makanya di dalam memilih alat harus berhati-hati. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang ada di sumber material. Ya, ada kelompok shovel, ada kelompok pegu. Ya, kalau pegu itu mengambil material di bawah permukaan alat, itu namanya pegu. Kalau di atas namanya shovel. Ya. Kemudian ini adalah kelompok alat loader. Ya, di material sudah ditumpuk, dipindahkan ke alat angkut, loader, bisa screen, ya, dan sebagainya. Kemudian ini adalah kalau misalkan ini truk, ya, alat angkut, ya, truk, ya, tipe-tipe truk untuk alat angkut material. Ya, sebesar ini kalau dalam pekerjaan tanah yang besar. Kemudian, nah, ini alat-alat yang dipakai untuk pembersihan medan atau land clearing tadi, ya umumnya adalah bulldozer. Jadi bulldozer itu dipakai untuk membersihkan semak-semak belukar, bekas-bekas permukiman dibersihkan untuk mendapatkan tanah yang bersih. Nah, dari tanah bersih kemudian kita mendapatkan tanah asli sebagai tapak konstruksi bangunan itu di stripping, yaitu menggunakan alat scrubber. Memang alat scrubber di Indonesia ini, engineer-engineer kita ini stripping biasanya tidak menggunakan scrubber. Di Indonesia ini biasanya kalau stripping menggunakan bulldozer juga, ya, tapi sebenarnya tidak bagus, tidak tepat. Yang bagus adalah menggunakan alat seperti scrubber. Jadi scrubber itu kalau ini yang hijau ini cara kerjanya, ini didorong oleh dozer, ini dozer juga mendorong, ya. Alat ini bergerak ke depan, tapi di sini ada pisau yang mengikis tanah itu menjadi bersih, kemudian di bekas hasil potongan pisau tadi dimasukkan kepada bowl atau mangkok ini. Ya, setelah penuh baru bisa jalan seperti mobil. Ini adalah kelompok scrubber. Ini contohnya gambar yang lebih nyata. Ya. Ini scrubber yang dulu kami pakai di proyek pengembangan bandara di Kalimantan. Ya. Itu adalah seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi peralatan lain, yaitu ketika material sudah sampai ditumpahkan di lapangan. Ini. Jadi material itu harus ditutupi dengan terpal supaya dia tidak menimbulkan polusi. Ya wajib itu menurut hukum, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, kemudian penggambaran material. Nah ini, material itu material ditumpuk, dihampak kembali, disesuaikan berapa tebal hamparnya. Karena nanti itu pekerjaan timbunan itu biasanya pekerjaan per lapis. Ya, ingat-ingat pekerjaan per lapis. Biasanya satu lapis itu tidak pernah lebih dari 25 cm padat, tidak pernah lebih. Ya, kalau kurang malah lebih baik. Padatnya ya. Jadi kalau 25 cm padat kira-kira ya penghamparannya ya sekitar 28-30 cm. Tapi jarang terjadi. Ya, paling banyak di lapangan itu adalah 25 cm hampar, itu paling tebal. Hampar ya. Kemudian kalau dipadatkan menjadi 22, 23 atau bahkan 20 tergantung jenis tanahnya. Kalau tanahnya lempung kepasiran itu biasanya tingkat pemuaiannya kan tidak begitu besar. Ya. Nah ini contoh-contoh bulldozer, ya. Motor grader. Di motor grader ini nanti material sudah ditumpuk itu diaduk ulang ya, supaya lebih homogen. Itu. Nah, ini sangat ingat bahwa material yang diangkut dari sumber material melalui dump truck dan sebagainya, pada waktu perjalanan dia mengalami segregasi, pemisahan-pemisahan antara yang besar dan kecil butirannya, karena tanah itu juga punya butiran. Kemudian dicampur ulang lagi di lapangan supaya homogen dengan menggunakan motor grader ini. Jadi operator motor grader itu pekerjaannya dua. Dia mengaduk-ngaduk lagi, pertama. Kemudian yang kedua adalah meratakan. Yang ketiga adalah membentuk bidang gambar. Itu. Ya, supaya kalau dipadatkan itu persis dengan gambar. Nah, kemudian ini pemadatan. Ini adalah contoh-contoh alat pemadat ya, di lapangan. Anda bisa lihat di sini ada beberapa gambar alat jenis-jenis alat pemadat. Ada juga alat pemadat yang menggunakan roda besi seperti ini yang bergetar. Roda besi yang bergetar atau sering disebut dengan vibro roller, terutama untuk tanah yang banyak mengandung kepasiran. Ada juga alat pemadat yang terbuat dari roda ban, ya, tapi itu bisa digunakan untuk perkerasan. Kemudian ada lagi alat pemadat yang terbuat dari roda baja, bergetar juga, tapi bentuknya seperti kaki kambing, telapak kaki kambing, namanya seafood roller.
Gunanya adalah ketika selesai dipadatkan oleh motor grader ini, oleh vibroller, setelah memadatkan, karena timbunannya itu tinggi, dan kita tidak lagi mau menunggu masa konsolidasi, maka pemadatannya dipercepat, proses pemadatannya, sehingga tidak mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu setelah dilakukan pemadatan oleh vibroller, itu dilakukan pemadatan dengan seafood roller, dipijat-pijat supaya kadar airnya betul-betul dapat ditekan rendah. Ya, setelah dipijat-pijat itu bentuknya seperti ini, Anda lihat ini. Seperti ini pijat-pijat, kemudian dipadatkan lagi dengan vibroller. Nah, jadi ada 2 kali pemadatan saat itu per lapis. Ya, karena apa? Karena memang yang bagus timbunan tanah itu adalah ditimbun, ya kan, dipadatkan per lapis, dibiarkan dulu, tidak langsung dibangun di atasnya itu bangunan, ya, karena menunggu masa konsolidasi timbunan. Tapi kalau kita nggak sabar, duitnya takut habis di masa tahun depan, ya sudah, sementing dibangun sekarang, maka dilakukan ini. Ini adalah cara seperti ini. Ini sudah saya buktikan. Alat-alat ini saya pakai di Kalimantan Selatan ketika membangun apron 10 hektar. Itu di atas rawa, perlapisnya 20 cm hampar, jadi kalau tebal padannya 15 cm, itu tingginya ada yang 8 meter, ada yang 6 meter, ada 3 meter, dan yang paling pendek hanya 2 meter. Itu di atas rawa. Ya. Itu dipadatkan dengan vibro, dengan seafood roller. Vibro, seafood roller, dan di atasnya diberikan apron, landas parkir pesawat, dan yang berparkir pesawat itu adalah pesawat berbadan lebar. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, sudah berumur 15 tahun ini, tidak ada gejala-gejala ambles sedikit pun. Itu cara manual sebenarnya, ya, tidak cara sangat modern. Nah, kemudian, ini sekedar contoh-contoh saja. Nanti kalau Anda melihat brosur-brosur tentang peralatan, kalau Anda menghadiri acara-acara pameran alat berat, usahakanlah kalian mengkoleksi buku-buku panduan atau manual alat berat yang dikeluarkan oleh produk-produk tertentu. Karena kalau kalian tidak suka di situ, berarti kalian tidak menjiwai teknik sipil, gitu. Ya. Selain juga ada pameran komputer, pameran buku, kadang-kadang kita ada juga pameran alat berat atau produk-produk alat berat, tolonglah diambil. Atau kalau enggak, ambillah brosur-brosur itu di internet, ya, dan sebagainya. Ini adalah pengetahuan bagaimana tipe-tipe jenis backhoe, jenis eskavator yang dijual di lapangan. Karena nanti kalian kalau sudah bekerja di kontraktor, salah satu analisa yang sangat menentukan harga satuan nanti akan saya terangkan. Di situ kan di dalam modul yang saya kirimkan kan sudah ada juga cara menghitung harga satuan pekerjaan. Coba Anda lihat. Ternyata alat berat itu memberikan pengaruh besar ya, terhadap harga satuan pekerjaan. Jadi manajemen alat berat itu memberikan pengaruh keterlambatan progres proyek kalau tidak dikendalikan dengan baik itu hampir 30% pengaruhnya. Ya. Pengaruhnya besar, 30%. Tetapi komponen alat berat itu terhadap harga satuan pekerjaan tanah untuk pekerjaan timbunan misalnya, itu pengaruhnya hampir 70%. Itu ada di alat berat. Ya. Maksimal 70%, tapi bisa bervariasi, bisa 50-40%. Tetapi kalau kita lengah, segitunya pengaruhnya. Ya. Jadi itu begitu pentingnya tentang alat berat. Ya. Itu adalah modul 1 yang bisa saya sampaikan kepada kalian, ya, agar kalian secara garis besar bisa memahami. Ya. Baik, akan saya lanjutkan dengan modul 1A. Ya, mohon ditunggu. Silakan kalau ada pertanyaan, adik-adik mahasiswa. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saya coba terangkan modul 1A. Ya. Ini. Oh, modul 1A. Ya, modul 1A. Maaf, ini modul 1A ini kelihatan ya, Mas? Oh, belum bisa ya? Bentar.
Disenggung? Oh, yang tadi dimatiin. Yang ini. Saya mana? Ini modul berapa ini? Modul 2 ya? Enggak, modul 1-nya mana? Ini di stop. Stop. Mana? Share lagi. Yang ini. Ini. Ya. Apa? Udah rekam. Enggak, yang ini. Oh, Rekam dari sini sedikit aja. Yang ini. Pakai ini. rekam di. Oh, tidak. Oh, sama fotonya. Oke. Wajah kelihatan. Kelihatan. Semua yang terlihat di sini. Wajah saya nggak ada ya. Hmm. Sedikit aja. 1 menit aja. Ya. Oke. Mana nih Bu? Nah, ini. Kelihatan ada, Dek? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Kelihatan, Pak. Oke. Ini saya terangkan bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pekerjaan timbunan tanah ketika nanti Anda bekerja di lapangan. Ya, kalau dilihat di buku-buku literatur tidak ada ini. Ini adalah pengalaman lapangan yang saya tulis, yang itu sangat mempengaruhi terhadap capaian kinerja seorang kontraktor dan capaian kinerja seorang konsultan pengawas. Ya, karena saya pernah menjadi konsultan pengawas yang lama di lapangan, saya mencoba untuk melihat faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi mutu timbunan itu. Ya, selain di buku, kalau buku kan mengatakan mutu timbunan itu material baik, kan gitu, alatnya baik, kan itu kan bahasa buku. Tetapi kalau bahasa lapangan agak beda. Ya, coba saya terangkan satu persatu. Tadi garis besar pekerjaan timbunan kan ini ya, sudah ya. Tadi saya terangkan lebih detail gambarnya. Ya, ini hampir sama ya. Ini stripping, land clearing, ya, kemudian pengadaan material, diangkut. Nah, nanti harus diselesaikan dulu land clearingnya dan strippingnya. Jadi yang benar itu land clearing, strippingnya dikerjakan dulu selesai, baru ke pengadaan material, kemudian diangkut, lalu diampar, dipadatkan. Itu yang benar. Ya. Tetapi mungkin saja di lapangan berjalan bersama. Karena waktunya kita sekarang kan semakin mepet. Kalau zaman Orde Baru dulu pekerjaannya itu bisa-bisa lama. Misalnya land clearing sendiri 1 tahun. Terus tahun berikutnya itu pengadaan material dan timbunan. Terus tahun berikutnya baru tapak proyeknya atau tapak konstruksinya. Kalau sekarang kan enggak. Coba Anda lihat bangun jalan tol itu. Dalam setahun misalnya atau 2 tahun harus 200 kilo jalan tol dibangun. Itu kalau menurut teori mekanika tanah kan enggak mungkin itu. Ya kan mesti harus mengandung konsolidasi sebagainya. Tetapi teknologi sekarang itu bisa berbuat seperti itu. Ya. Nah, ini contoh. Ya, jadi pengadaan material. Apa sih yang dilakukan di pengadaan material itu? Nah, ketika Anda mau beli material timbunan, ingat-ingat, ketika membeli material timbunan itu, materialnya harus diseleksi dulu. Itu. Catatannya yang penting adalah diusahakan jangan banyak sumber material. Diusahakan. Satu saja sumber materialnya. Diusahakan. Kenapa? Kalau Anda banyak mengambil sumber material, berbagai sumber material, tiap material itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin indeks plastisitas tanahnya beda antara satu sumber material lain dengan material lain. Kore 1, kore 2, kore 3 beda. Ya, berat jenis tanahnya beda. CBR-nya beda. Kadar air optimumnya beda. Tingkat kepadatannya beda. Nah, itu nanti membuat kita menjadi pusing ketika kita menetapkan berapa tingkat kepadatan timbunan ini. Nah, itu nanti kita saling menyalahkan. Nah, usahakan tidak sumber material yang berbeda. Usahakan satu, diusahakan. Tapi kalau nggak bisa, apa boleh buat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara sumber material, itu hati-hati. Ya, kalau dulu era politiknya berbeda. Era politik sekarang juga berbeda. Karena suasana politik itu juga mempengaruhi hal-hal yang menyebabkan seorang engineer terpaksa untuk dipersalahkan dan dipermasalahkan. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan kore, banyak hal yang harus dipertimbangkan tentang lokasi. Pertama adalah lokasi kore.
Ya, lokasi kore itu harus memiliki kepastian hukum. Ya, kore itu sumber material harus memiliki kepastian hukum. Jangan sekali-sekali Anda beli material karena terkecoh oleh supply material, oleh maklar tanah, oleh maklar material tanah timbunan, Anda terkecoh lalu percaya saja, tidak mengecek langsung di lokasinya. Itu hati-hati, karena lokasi kore itu harus memiliki kepastian hukum. Artinya, keberadaan lokasi itu harus ditetapkan dengan surat keputusan bupati atau wali kota. Itu harus ada surat keputusan, dan surat keputusan itu harus Anda cek, jangan sampai palsu, berdasarkan atas hasil kajian analisa dampak lingkungan. Atau berdasarkan kepada kajian lingkungan, bisa berupa AMDAL, bisa RKL, RPL, UKL, UPL. Begitu. Ya, jadi di dalam Bupati mengeluarkan SK penetapan lokasi kore itu sudah tidak perlu lagi dipersoalkan adanya kerusakan ekosistem dan lingkungan karena sudah ada kajian lingkungannya. Begitu. Nah, dokumen AMDAL atau kajian lingkungan itu Anda harus memiliki dokumen itu ketika proyek itu Anda kerjakan di lapangan. Ya, karena di dalam dokumen itulah akan disebutkan di mana letak sumber materialnya. Di mana di desa itu boleh diambil sumber material. Kemudian bagaimana ngangkutnya sumber material dari desa sumber material itu ke lokasi proyek. Lewat mana? Itu direkomendasikan di dalam dokumen lingkungan. Itu ya. Nah, oleh karena itu faktor yang kedua itu adalah jarak kore ke proyek. Itu sangat mempengaruhi. Ya, kalau di dalam buku-buku teori tidak disebutkan itu. Tetapi kalau Anda di lapangan, itu mempengaruhi kinerja pekerjaan pengadaan material di sumber material. Kalau jarak kore dan proyek itu harus dipilih sedemikian rupa yang efektif, yang tidak merusak lingkungan sosial. Itu, ya, Anda ternyata terkecoh, milih yang pendek, tapi merusak lingkungan sosial lewat perkebunan, lewat permukiman, tapi pendek, untung. Tetapi kalau lama-lama mereka resah karena lewat riwa-riwinya kendaraan truk material, maka mereka menjadi protes lalu melakukan sabotase. Nah, itu juga sebuah kerugian. Ya, karena kalau Anda mengalami idle pengiriman material ke lokasi proyek, maka semua peralatan di lapangan mengalami idle, motor grader nganggur, vibroller nganggur, semua alat nganggur, dan Anda harus bayar. Ya, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kondisi jalan kerja, jadi mungkin di dalam AMDAL menunjukkan kalau ngangkut material harus lewat desa ini, tapi ternyata jalannya itu adalah jalan perkampungan, tapi tidak ada permukiman, jalannya masih ada sawahnya sebagainya, maka mungkin kalian nanti akan diharapkan membuat jalan di situ untuk perjalanan angkutan truknya itu. Ya, kondisi namanya kondisi jalan kerja. Dan itu tidak bisa diklaim ke dalam nilai proyek. Itu adalah risiko yang dihadapi oleh seorang kontraktor. Ya. Kemudian kinerja operator. Kenapa saya sampaikan kinerja operator? Karena di pengadaan material itu ada di dalam pekerjaan tanah, pengelolaan pemindahan tanah mekanis itu kita tidak terlepas dari alat berat. Dan semua alat berat digerakkan, dikomandoi langsung oleh pengemudi yang dinamakan operator. Ya. Kalau Anda nanti lihat operator alat berat, maka yang Anda cari adalah, pertama Anda tanyakan, apakah dia memiliki sertifikat keahlian mengemudi alat berat, sertifikat mengemudi motor grader, sertifikat mengemudi truk, sertifikat mengemudi vibro roller. Itu berbeda-beda karakternya, gitu. Ya, karena kalau nanti tidak memiliki, Anda sebagai seorang engineer di lapangan lalu mengizinkan operator yang tidak memiliki sertifikat itu mengoperasikan berat dan ternyata terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi atau kecelakaan kerja, maka yang dipidana pertama bukan operatornya. Yang dipidana pertama adalah yang mengizinkan operator itu menjalankan tugas tanpa memenuhi standar kompetensi, dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Jadi mengapa setelah Anda lulus nanti Anda wajib mengikuti program studi profesi insinyur. Itu tidak lain adalah agar kita terbekali etika engineer. Itu, ya.
Kemudian berikutnya adalah cuaca gangguan alam. Cuaca gangguan alam jangan dianggap sepele. Ketika Anda mengambil material di sumber material itu, tentu harus diperhitungkan kapan terjadi hujan, kapan terjadi banjir, kapan terjadi angin, itu bisa diprediksi berdasarkan sejarah atau historis karakter cuaca tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah dokumen UKL, UPL, itu sudah saya sampaikan tadi, yaitu UKL itu adalah upaya pengelolaan lingkungan dan UPL adalah upaya pemantauan lingkungan. Atau RKLPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi di dalam dokumen lingkungan itu, di situ ada kalau desa ini, bukit ini dijadikan sumber material, maka dampak apa yang harus dikelola? Itu namanya UKL. Dan dampak apa yang harus dipantau setelah dikelola? Itu namanya UPL. Di situ ada semua. Misalnya flora fauna di situ sebutkan, Mas Leo, di sini ada tanaman dilindungi, ada hewan dilindungi. Di sini ada sumber mata air, jangan sampai hancur. Nah, itu adalah di dalam UPL, itu harus Anda perhatikan. Kalau nanti Anda melanggar hal itu kalau ada yang mempersoalkan, itu kalian bisa berurusan dengan hukum. Ya. Kemudian dampak lingkungan adalah dampak-dampak yang terjadi di dalam proses pengambilan material di sumber material. Misalnya mungkin bagaimana sikap penduduk di sana, bagaimana kerusakan lingkungan, bagaimana tadinya bukit lalu Anda potong menjadi sumber material, menjadi rata, lalu hujan, lalu menjadi endapan-endapannya ke sungai, lalu sungainya menjadi tercemar dan sebagainya. Itu juga harus diantisipasi, dikelola, dan dipantau dampaknya. Kemudian sumber material. Anda mengambil material, hati-hati, jangan terlalu percaya pada supplier material tanah timbunan, maka Anda harus mengambil samplingnya. Ya, samplingnya, artinya mengambil sampelnya. Ya, sampel dari tanah itu secara rutin untuk diuji di laboratorium, agar kita tahu apakah ada perubahan-perubahan signifikan terhadap indeks properties tanahnya. Ini penting karena begitu nanti berubah indeks properties tanahnya, tentu kita mengambil sikap yang berbeda. Mungkin cara memadatkannya yang berbeda, tebal hamparnya juga mungkin berubah, dan sebagainya. Itu adalah kenapa kita harus tahu kinerja uji laboratorium yang independen. Kemudian nanti juga ada hal-hal yang terkait dengan penghamparan, pemadatan, dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan. Langkah berikutnya adalah land clearing. Nah, land clearing pembersihan medan. Banyak hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pekerjaan land clearing, kalian bekerja di lapangan. Sebelum land clearing, perlu observasi. Apa yang diobservasi? Jenis tanaman, jenis tanah, alur sungai, jenis hewan, topografi, dan lain-lain. Itu ada di dalam dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan. Anda lihat di situ apa saja yang perlu diobservasi, yang perlu diselamatkan, dan tidak boleh diganggu. Kemudian dilakukanlah pembersihan ketika Anda membersihkan medan atau areal tapak konstruksi, itu siapkan jenis alat beratnya apa yang tepat, ya, kapasitas alat berat, metode clearingnya, volume pekerjaan, tempat pembuangan. Ya, metode clearingnya apakah metode crop, metode zigzag, dan sebagainya. Saya rasa itu sudah pernah diterangkan oleh Profesor Surabsoro ya, tentang metode clearing dan sebagainya. Nah, apapun yang Anda kerjakan di situ, tentu kalian tidak pernah lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi, tahu-tahu muncul dan itu menghambat pekerjaan di lapangan. Misalnya, kinerja alat berat. Alat berat itu jangan sampai kalian punya alat berat yang banyak, tetapi tidak disiapkan suku cadang alat misalnya. Dinamo hilang atau dinamo rusak, belum disiapkan dinamo. Maka alat itu nganggur, tidak bisa bekerja, terjadilah idle progress proyek. Nah, itu hal-hal yang kecil yang di luar dugaan. Maka yang disebutkan sini kinerja alat berat. Ya, kemudian kinerja operator tadi saya sampaikan. Ya, kemudian operator itu kan tidak paham bahwa kita punya target waktu, kita punya target mutu, kita punya target volume, kita punya target harian, mingguan, bulanan. Nggak ngerti operator itu. Operator hanya menjalankan saja. Tapi kalau kita kejar-kejar, Pak, kerja yang cepat, ini sehari dapat sekian kubik, dia nggak paham. Gitu. Nah, itu yang harus Anda pahami sendiri ketika Anda bekerja nanti, bagaimana pendekatan-pendekatan dengan operator. Kemudian tempat pembuangan. Ya, kalau kita land clearing, itu kan berarti membersihkan. Ya,
kemudian kita potong-potong, kita bulldozer, kemudian sisa ini mau dibuang kemana? Nah, ini harus ingat. Ingat, tempat pembuangan itu adalah ada jaraknya. Jarak itu ada harganya. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Nanti kalau kalian bertemu dengan masyarakat, biasanya masyarakat mendekati kita di lapangan, bagaimana kalau sisa-sisa dari land clearing itu kami ambil, Pak. Ya, kami ambil, lalu kami pakai untuk nutupi empang-empang yang sudah nggak terpakai di desa kami, dan sebagainya. Itu kan boleh. Ya, secara kemanusiaan kan boleh. Malah wajib menurut saya. Tapi ingat, pada waktu Anda menawar pekerjaan land clearing, itu kan di situ ada pekerjaan yang harus membuang buangan land clearing itu ke suatu jarak tertentu. Ya, misalkan 1 kubiknya Anda menawar 15.000 atau 30.000. Keseluruhan tawaran Anda ketemunya misalnya 20 miliar, 40 miliar misalnya. Tapi kalau itu dengan jarak dibuang 10 kilo. Ternyata setelah dalam pekerjaan berjalan, Anda hanya membuang 200 meter, 300 meter kepada penduduk setempat, misalnya kan diminta, atau 1 kilo aja misalnya. Nah, di situ kalau ada auditor masuk, Anda bisa kena menghilangkan, harus membalikan selisihnya jarak. Nah, itu juga kadang-kadang penawaran kita 40 miliar bisa mengembalikan 30 miliar. Nah, itu yang harus diantisipasi ya, hal-hal kecil, tetapi membuat kalian menjadi tidak berprestasi dengan baik. Gitu. Nah, kemudian juga kondisi benda tumbuh. Nah ini, benda tumbuh, makanya tadi kan ada observasi jenis tanaman. Itu rumput tanaman apa yang akarnya bandel. Nah, itu. Jadi kalau akar bandel itu cara menghabiskannya harus betul-betul menggunakan alat berat yang kuat untuk menghilangkan akar sampai habis. Kalau enggak tumbuh nanti. Kalau bangun jalan bahaya itu kalau tumbuh. Bangun runway bahaya kalau tumbuh. Dia kelihatan sudah mati, mungkin setelah 3-4 tahun muncul di situ. Nah, itu yang berbahaya ya. Itu namanya kondisi benda tumbuh. Kemudian cuaca gangguan alam sama ya. Kemudian dampak lingkungan, kemudian situs budaya kawasan terlindungi. Ya, mungkin saja ada situs-situs budaya di situ. Ya. Ternyata di situ ada kuburan. Ya. Jadi kuburan itu diamankan dulu, dikonsultasikan dulu keluarga, dan ingat, ketika Anda melakukan mediasi untuk berdiskusi memindahkan kuburan, itu tidak bisa 1 hari selesai loh. Bisa sebulan itu selesai. Ya, itu juga menyebabkan pekerjaan di lapangan menjadi idle. Ya. Oleh karena itu, kajian lingkungan menjadi penting untuk dibaca. Ya. Kemudian, batasan clearing lahan dan aliran air permukaan. Jadi setelah Anda pelajari tadi, land clearing, Anda mendapatkan informasi banyak, terutama air permukaan. Aliran air permukaan ini kemana ya? Gitu. Karena salah dalam prediksi aliran air permukaan, itu Anda bisa konstruksinya menjadi hancur nanti. Ya, karena kita, atau konstruksinya menjadi bergeser, atau timbunan tanah kita menjadi keropos, karena salah dalam prediksi aliran air permukaan. Ya, itu adalah land clearing. Kemudian berikutnya adalah stripping. Ya. Nah, di dalam pekerjaan stripping ini sama setelah di land clearing, stripping itu kinerja alat berat, operator, tebal stripping juga harus dipatuhi. Ya, stripping berapa? Kalau stripping 60 cm ya dari hasil clearing itu diiris ke dalam 60 cm, kemudian ditarik, mendatar, kita buang hasil stripping itu ke tempat pembuangan. Ya, independen itu. Jadi setelah di stripping lalu diuji menjadi tapak proyek atau tapak konstruksi, itu berapa nilai CBR-nya? CBR lapangannya, kepadatan lapangannya. Andai kata setelah di stripping ternyata CBR lapangan, kepadatan lapangannya lebih rendah dari yang diharapkan di dalam dokumen gambar, maka harus dilakukan perbaikan tanah dulu sebelum dilakukan timbunan. Nah, itu yang hati-hati. Nah, ini yang banyak dilakukan kontraktor, hasil strippingnya itu ternyata menunjuk, setelah stripping, ternyata permukaan tanahnya itu lembek. Ya, jadi setelah di stripping, ternyata ditemukan spot-spot tertentu permukaan tanahnya itu lembek atau daya dukungnya rendah, nilai CBR-nya rendah, tidak sesuai dengan dokumen kontrak di dalam lampiran atau pada lampiran detail engineering desainnya. Nah, kalau kondisi seperti ini, biasanya budaya kontraktor kita itu adalah langsung saja ditimbun. Toh timbunannya kan tinggi, Pak.
4 meter, tidak mungkin itu akan turun. Nah, itu karena emosional, bukan pertimbangan yang sifatnya engineer. Kalau seorang civil engineer tentu akan lebih tanggap. Oh iya, sebelum lapisan timbunan yang pertama, maka tanah ini harus saya selesaikan dulu. Misalnya dipadatkan dulu, ya, dengan menggunakan vibro roller, tandem roller, dipadatkan, kemudian dites. Setelah oke, baru timbunan yang pertama, lapis pertama digelar. Gitu. Ya, itulah perlunya etika tadi. Ya, perlunya kenapa kita setelah sarjana teknik sipil itu harus menjadi seorang insinyur teknik sipil. Itu tidak lain adalah ketika kita memutuskan persoalan-persoalan di lapangan itu tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuannya, tapi menggunakan juga etikanya. Siapa etika itu? Nah, etika itulah yang membangun integritas. Dan integritasnya membangun kepatuhan. Nah, dari mana itu dimulai integritas? Integritas itu dimulai paling awal adalah dari kebiasaan kita yang buruk diubah menjadi baik. Siapa yang mengubah? Kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi baik, kebiasaan kita, maka menjadi budaya yang baik. Kalau budaya yang baik, maka yang muncul dalam performa kita adalah moralnya, etika kita baik, lalu kita memiliki integritas. Nah, kalau dalam integritas pasti patuh. Nah, inilah ujian berat bagi seorang civil engineer di lapangan kalau kita menghadapi persoalan-persoalan di lapangan yang begitu berat. Kadang-kadang integritasnya itu hilang. Ya, demi mengejar progres proyek, demi mengejar keuntungan semata. Nah, jadi ini adalah awal dari land clearing dan stripping. Ya, ini penting. Nah, setelah stripping itu akan kelihatan performance-nya. Itu performance-nya tanah dasar yang nanti akan jadinya tapaknya timbunan. Ya, timbunan bangunan itu, timbunan untuk bangunan itu. Nah, ini adalah terlihat di situ. Jadi kalau ini gagal, yang pertama kali gagal, wah, jangan berharap nanti konstruksi kita menjadi baik, ya. Nah, kemudian di situ akan terlihat surface drainage. Ya, ternyata kok setelah di stripping ini kok banyak muncul air-air air-air tanah di situ. Ya, air tanah pada keluar, ya, dan deras sekali, maka perlu dipikirkan, ini perlu ada yang namanya subsurface drainage. Ya, itu. Ya, terus next itu adalah pengangkutan material. Ya, jadi land clearing stage, stripping repair, tadi di sumber material berjalan, numpuk-numpuk material, kemudian diangkut ke lapangan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah kinerja alat berat, kinerja operator, jarak kerja, kondisi jalan kerja, kondisi sosial masyarakat, dampak lingkungan, cuaca, gangguan alam, panjang antrian truk, dan dokumentasi AMDAL. Ya. Sopir truk, sopir yang mengangkut material itu kan perjalanannya cukup panjang. Ya. Mereka tidak tahu bahwa kalau saya tidak tepat waktu, maka saya menyebabkan motor grader menjadi idle. Alat berat menjadi idle, pengelola proyek menjadi kehilangan waktu, kehilangan biaya, kehilangan kesempatan yang luar biasa. Itu nggak paham sopir itu. Nah, itu harus diberikan pengertian kepada supir-supir yang mengangkut truk itu, menjalankan truk itu agar mengangkut materialnya tepat waktu. Itu. Dan dia harus patuh kepada aturan-aturan yang ada di lapangan. Apa aturannya itu? Itu misalnya adalah, mohon maaf ini mau habis. Bentar. Oke. Jadi apa itu? Ya kalau ngangkut material harus ditutup terpal misalnya. Ya, ini kedua, kalau ngangkut material jalan kerjanya harus patuh kepada yang disepakati. Tidak boleh melewati kota, tidak boleh melewati perhubungan padat, walaupun itu pendek. Nah, itu belum tentu mau di lapangan. Nah, itu yang menjadi hal. Kenapa? Risikonya tinggi. Kalau Anda melewati permukiman kota misalnya, memang pendek lokasi proyek, tetapi siapa tahu ketika truk itu berjalan, lalu merusak pipa PAM misalnya. Ya, merusak pipa PAM, merusak utilitas telekomunikasi yang ada di bawah tanah misalnya. Jadi rusak, kemudian perjalanannya menjadi rusak karena overloading dan sebagainya. Maka kalau itu bisa dibuktikan bahwa penyebabnya adalah dari angkutan material di mana Anda bekerja, maka kalian akan diminta pertanggungjawabannya untuk membuat
memperbaiki kerusakan-kerusakan itu, dan itu biayanya tidak kecil. Ini pengalaman yang kami lakukan ketika saya mengingatkan kontraktor agar patuh untuk melewati, tapi karena didesak oleh waktu, maka diambillah jarak yang seharusnya 20 kilo, dia ubah menjadi 10 kilo lewat permukiman, dan ternyata apa yang terjadi? Melewati pam-pamnya rusak, airnya keluar ke atas, terjadi banjir air bersih. Berapa kerugiannya? Itu sudah puluhan miliar yang harus dia keluarkan untuk perbaiki itu. Itu di luar dugaan, ya. Itulah risiko-risiko yang terjadi. Nah, kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dari tiap item pekerjaan timbunan tanah. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah penggambaran material. Nah, di dalam menggambar material, pasti motor grader disiapkan dengan baik, operator motor grader juga harus cerdas, harus baik, karena ini adalah operator yang gajinya termahal dalam tiap jamnya itu adalah motor grader. Karena dia harus pandai, harus cerdas, harus bisa membaca gambar detail engineering design. Kemudian tebal lampar tentu tadi disepakati di trial, jadi ketika mau beli material, di trial dulu di lapangan, lalu akan tahu berapa tebal lampar yang memungkinkan di lapangan. Tebal lampar dan tebal padat. Ya. Kemudian luas hampar, ya, luas hampar itu berapa luasan hamparnya hari ini, targetnya hari ini. Kemudian dampak lingkungan, cuaca, jangan sekali-sekali menghampar material dalam keadaan cuaca gelap atau hujan. Kemudian performa hasil hamparan itu sangat mempengaruhi homogenitas, stabilitas, kepadatan. Jadi kalau menghamparnya itu ternyata tidak menghasilkan permukaan yang rata, maka yang dikhawatirkan adalah tidak tercapainya homogenitas, stabilitas, pemadatan. Ya, tuh. Kemudian, nah ini adalah penimbunan, pemadatan. Nah, pemadatan ini sangat penting karena Anda nanti melakukannya per lapis. Ya, ini contoh, misalnya contoh di sini tanahnya banyak mengandung pasir dan batu, lempungnya sedikit, maka tebal lampar per lapis boleh 25 sampai 35 cm. Ini hasil trial di lapangan. Kemudian tebal padat yang didapatkan adalah 20 sampai 30 cm. Ya, ini tentu dilakukan tiap lapis. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemadatan? Banyak. Ya, coba Anda lihat di situ. Pertama, kinerja alat pemadat, kinerja operator, tebal padat yang ditargetkan dan disepakati. Kemudian, jadi kalau misalnya ini adalah 25 cm hampar, kemudian nanti berhenti pada kepadatan itu berhenti, pemadatan berhenti pada tebal padat 20 cm. Ternyata Anda menganggap bahwa setelah 23 cm sudah padat Pak ini. Jangan dilanggar kesepakatan itu. Ya, saya pesan jangan dilanggar. Karena ingat ada masa konsolidasi pemadatan. Ya. Nah, itu kinerja operator, kemudian tebal padat, kemudian luasan pemadatan, ya. Kemudian penyiraman air, kenapa disiram? Untuk mempertahankan kadar air tanah, perlu disiram. Jadi kalau Anda melakukan pemadatan suasananya kering, maka harus disiram air dulu, baru dipadatkan lagi. Kenapa? Untuk kadar airnya biar optimum. Kemudian sampel uji. Setiap lapis pemadatan harus dilakukan uji sampling, mutu. Ingat-ingat, setiap lapis. Ya, jangan menawar. Ya, kontraktor itu biasanya menawar. Ya, konsultan mengiyakan. Ya, lalu Pimpro biasanya tidak tahu kejadian itu. Kong kali kong antara kontraktor dengan konsultan. Itu jangan sekali-sekali Anda lakukan. Makanya tadi saya katakan kita harus punya etika. Kita harus menjadi seorang insinyur, bukan sarjana teknik. Itu, ya. Kalau sarjana teknik di dalam undang-undang ini belum ada jaminan untuk menjadi seorang insinyur. Artinya belum beretika. Ya. Ya, karena sarjana teknik itu tidak boleh lagi nanti ke depan mengesahkan sebuah pekerjaan itu bermutu atau tidak, bermutu atau tidak. Belum. Yang mengesahkan adalah seorang insinyur, seorang yang memiliki sertifikat keinsinyuran. Nah, itu ya. Jadi, oleh karena itu,
tebal padat menjadi penting, karena tebal padat itu kaitannya dengan moral hazard. Ya, kalau kalian ingin mempercepat, tebal padatnya tidak memenuhi syarat, tetapi volumenya tercapai. Tapi ingat, tanah mengalami konsolidasi, tanah mengalami penyusutan. Ya, itu yang harus diingat. Ya. Nah, sampel uji itu harus diambil setiap lapis. Kalau misalkan pekerjaan Anda itu sampai 8 lapis, ya setiap lapis harus ada hasil uji lapangan. Apa yang diuji? Nilai CPR lapangan, kadar air optimum lapangan, kepadatan maksimum lapangan, dan tingkat kepadatan, yaitu perbandingan antara kepadatan laboratorium dibagi kepadatan lapangan. Nah, itu harus dilakukan tiap lapis. Jangan sampai enggak. Budaya kontraktor kita itu biasanya kalau 8 lapis itu biasanya dilakukan lapis 1 diuji, lapis 2 diuji, lapis 3 diuji. Karena sudah enggak diawasi lagi oleh pengawas, maka budaya buruknya muncul. Lapis 4, 5, 6 enggak diuji. Ditegur, sudah terlanjur, Pak. Atau tetap diuji, tidak diuji, tapi ada datanya. Nah, itu lebih buruk lagi. Tidak diuji, tapi ada datanya. Ya, itu moral hazard namanya. Ya. Nah, independensi penguji, jadi tentu setiap menguji Anda punya alat-alat yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi alat-alat uji itu betul-betul independen. Kemudian dampak lingkungan tentu diperhatikan di dalam pemadatan, cuaca, gangguan alam, performa hasil pemadatan, kemudian pengukuran elevasi. Jadi setiap lapis selalu diukur elevasinya. Sehingga nanti kalau diakumulasikan akan sesuai dengan detail engineering design. Kemudian overlapping pemadatan. Kenapa ini saya sampaikan overlapping pemadatan penting? Karena kalau Anda mengalami pekerjaan timbunan yang luas, besar, panjang, dan itu jutaan kubik misalnya, maka Anda melibatkan tentu berbagai macam subkontraktor yang mengerjakan pemadatan itu atau penimbunan itu. Nah, antara subkon satu dengan subkon yang satunya, mereka kan berimpitan kerjanya. Nah, ketika sudah pada titik akhirnya mereka ketemu, bagaimana cara mengatur sambungan antara subkon 1 subkon 2? Itu yang pertama. Mungkin di subkonnya itu sendiri menyambung antara bidang yang satu dengan bidang berikutnya. Nah, itu harus ada overlap. Sambungan itu harus ada overlap. Jadi kalau 30 cm padat yang digunakan atau 20 cm padat, maka harus di-overlapkan. Jangan tegak begini. Kalau tegak begini itu berbahaya ketika tingkat kepadatannya nggak sama. Itu. Tapi kalau overlap itu menjadi saling mengunci. Itu adalah overlapping pemadatan. Ya. Lalu titik pengambilan sampel tentu diambil di titik yang lemah. Jangan diambil di titik yang padatnya luar biasa. Ya, tapi yang lemah yang Anda ambil. Kalau yang lemah diambil itu sudah memenuhi standar, berarti yang padat betul tadi pasti memenuhi standar. Ya, itu adalah gambaran faktor-faktor pengaruh yang harus dipertimbangkan. Itu kira-kira sudah bisa diterima jelas di dalam kuliah ini atau terlalu cepat saya menyampaikan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Jelas, Pak. Nanti tolong nanti di Jelas, Pak. ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Tidak, Pak. Itu Belum, Robertus gambar siapa itu Robertus? Kalau Itu Gary ini Penta. gambarnya Gary apa bukan ini? Nah, ini Mbak Admira. Itu saya. Oh, gambarmu ya. Iya, nggak apa-apa, gambar menunjukkan ekspresi-ekspresiannya, karena kita memang tidak bisa jumpa secara fisik, ya, terus jumpa di dalam audio visual, ya kan? Tuh. Ya, silakan kalau Anda tanya. Saya mungkin minta izin untuk menyampaikan modul 2, karena pertemuan kita cukup 3 kali pertemuan saja. Kita nggak usah banyak-banyak bertemu. Ya, Anda belajar mandiri, kemudian nanti kumpulkan UAS, dikerjakan mulai sekarang. Ya, UASnya mirip-mirip gitulah, ya, nggak usah terlalu sulit, ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ke modul 2, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Monggo, Pak. Pak. Monggo, monggo. Ya. Boleh,